Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran agama Katolik. Baik, mungkin yang belum kenal dengan Bapak perkenalkan kembali. Nama Bapak Joki Amanda Manik, Bapak Guru mata pelajaran agama Katolik di sekolah kita. Oke, mungkin minggu yang lalu kita hanya belajar sekilas tentang doa-doa dalam gereja Katolik. Maka untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan memasuki materi pertama pada bab pertama. Bisa kalian buka buku paket kalian di bab pertama dengan judul Aku Pribadi yang Unik. Baik, anak-anak kami sekalian, aku pribadi yang unik adalah suatu gambaran akan keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Unik itu berarti memiliki ciri khas. Di sini dijelaskan bahwa setiap manusia itu unik. Dalam bahasa Inggrisnya unik, atau dalam bahasa Latin unus, yang artinya satu. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Bahkan bayi yang terlahir kembar selalu memiliki perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dapat dilihat, dirasa, dan dikatakan. Bayi yang kembar atau anak bayi yang terlahir kembar, secara fisik mereka memang sama-sama, kalau tidak laki-laki pasti perempuan. Tetapi ingat, bayi yang kembar itu memiliki perbedaan. Tidak ada manusia yang dilahirkan sama, diciptakan sama oleh Tuhan. Kita memiliki ciri khas. Tapi terkadang perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan saling meniadakan. Padahal perbedaan inilah yang memperkaya, yang bisa membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Bahkan perbedaan inilah yang membuat kita bangga akan diri kita. Keunikan kita bisa diamati dari hal-hal fisikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Contoh, keunikan dalam diri Bapak itu, kalau Bapak lihat dari hal fisik, Bapak rambutnya sedikit keriting. Ya, tidak semua orang memiliki rambut yang keriting. Ada yang lurus, ada yang rambutnya ikal. Ada juga sebagian orang yang memiliki keunikan, ya seperti tadi, mungkin dirinya kecil, ada yang jari-jari tangannya lebih, serta ada yang unik memiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Salah satu contohnya anak indigo. Anak indigo itu adalah anak yang bisa melihat kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa depan. Itulah bentuk-bentuk keunikan dalam diri. Ingat satu hal anak-anak sekalian, keunikan itu merupakan anugerah yang menjadikan seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan pula oleh orang lain. Jabatan dalam suatu keorganisasian dapat digantikan oleh orang lain. Contoh, ketika kalian menjabat sebagai ketua OSIS, ketika kalian tidak datang pada saat acara, ketua OSIS bisa diganti oleh wakilnya. Tapi ingat, kedudukan kita sebagai manusia dalam kerangka ciptaan Tuhan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kedudukanmu sebagai manusia tidak bisa digantikan oleh ciptaan lain. Peran orang tua dalam keluarga dapat digantikan oleh orang lain.
Contohnya, kalau orang tua kita nggak bisa datang mengambil rapot ke sekolah, bisa digantikan oleh wali. Bisa ibu kos, bisa famili, bisa keluarga yang dekat atau abang atau kakak. Tetapi peranan kita sebagai ciptaan tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Tuhan menciptakan manusia dengan tugas yang khas di dunia ini. Apa tugas kita? Beranak cuculah, berkembang biaklah, kuasailah seluruh isi bumi, baik yang di darat, di laut, dan di udara. Itulah tugas khas kita sebagai manusia. Setiap orang yang berpikir positif akan menerima keunikan sebagai anugerah dari Tuhan. Ia akan bangga terhadap dirinya. Ia akan bangga terhadap ciri khasnya. Jadi anak-anakku, jangan pernah minder dengan diri kalian. Terima diri kalian apa adanya. Jangan pernah malu berkulit hitam. Jangan pernah malu berambut keriting seperti bapak. Jangan pernah malu kalau badan kita pendek. Jangan pernah malu kalau kita memang penglihatan kita dari kecil kurang jelas sehingga kita harus menggunakan kacamata. Dan satu lagi anakku, jangan pernah malu terlahir di keluarga yang kurang mampu. Ingat, kita itu hidup ke dunia ini adalah suatu anugerah. Kita harus bersyukur atas anugerah itu. Kita tidak boleh mencekal, kita tidak boleh tidak bersyukur atas anugerah. Ingat, hidup kita itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Ada kalanya orang yang kurang bersyukur terhadap keunikan pada dirinya akan melakukan suatu hal yang kurang relevan. Contoh, ada orang yang akan melakukan operasi plastik karena dia merasa dirinya itu kurang. Dia merasa bahwa penampilan itu luar biasa penting dalam hidupnya, maka ia akan melakukan operasi plastik. Ia akan melakukan operasi untuk merubah dirinya menjadi lebih bagus, lebih unik, lebih bisa dihargai oleh orang lain. Ingat anak-anakku, ada sebagian orang yang terkenal dengan keunikannya. Karena keunikannya lah dia bisa terkenal. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua manusia. Baik, di sini Bapak menjelaskan seperti Bapak bilang tadi. Ada manusia yang terkenal. Mungkin kalian kenal siapa ini kan? Ini adalah salah satu artis atau pelawak, yaitu Daus Min. Daus Min ini terkenal karena keunikannya, karena badannya yang kecil. Dia bersyukur karena badannya yang kecil ini sehingga dia terkenal. Dia memiliki banyak uang karena badannya yang kecil ini membuat dia menjadi terkenal. Yang kedua, Egy Sugigi. Dia bersyukur walaupun giginya bonek. Terkadang banyak anak gadis maupun ada sebagian anak laki-laki yang kurang bersyukur karena mungkin rahang giginya kurang bagus, jadi dia menggunakan behel. Padahal orang tua habis-habisan bekerja ke ladang, masih ada yang lebih penting. Lihat Egy Sugigi, dia terkenal karena keunikan pada dirinya di bagian giginya. Dan terakhir, Rina Rose. Rina Rose ini bersyukur atas dirinya dia miliki. Walaupun dia kecil, rambutnya pirang, dan senyumnya manis, tapi dia tetap bersyukur. Walaupun dia memiliki ciri khas yang berbeda dengan temannya, tapi dia tetap bersyukur atas hidupnya.